pertanyaan yang pertama itu terkait penerimaan. Kalau di Pondok Pesantren Khairul ini bagaimana sistem penerimaan peserta TPI? Yang pertama itu untuk pengumuman buat brosur, kemudian yang kita lakukan kedua melakukan sebagai dakwah ke presiden dan sekolah-sekolah. Itu cara mencari sendirinya. Kemudian kita juga punya SD juga sudah ya. Media sosial. Media sosial tidak SD jadi jalan kelima yang bisa dia terbatas. Jadi kita kalau dari sejarahnya pertama itu 10 orang, kemudian meningkat 20 orang. Sekarang ini dari tahun kemarin sampai hari ini 40 orang. Dibatasi dalam rangka sesuai kemampuan harusnya, bukan asal banyak kulit ya, sesuai kemampuan harusnya. Karena anak-anak itu manusia ya, kalau robot kan bisa berlatih dia ya. Oh yang pertama kalau kita observasi juga itu anak-anak selama 5 hari. Pertama kemauan dia berada di pondok. Yang kedua siapnya dia untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan di pondok, mulai dari segi makanan dan kegiatannya yang cukup padat. Karena kegiatan kita itu dari jam 10 malam sampai jam 10 malam menunggu. Bentar ya, 24 jam lah kegiatannya. Kemudian dari segi daerah juga dia lengkap, dan dari segi maklumat informasi yang selama ini dia dapat bahasa. Ada sih beberapa kali kita itu alfa itu colongan, ada beberapa santri yang masuk. Kemudian responnya kurang. Tapi alhamdulillah tetap kita hadapi juga karena sudah terlanjur. Dan sampai saat ini dia sudah rekaman dulu-dulunya. Sudah bisa berkomunikasi dan alhamdulillah masih sampai SMP. Sampai yang itu ya cukup bisa jadi kita bisa. Ada MOS namanya. Di MOS itu jadi sebelum waktu observasi itu kan masih masih pengujianannya, dia sudah diterima. Itu ada pengenalan kantor fungsinya apa, dapur fungsinya apa, termasuk menjaga kebersihan, ibadah, tidak jadi orang masuk. Ini lebih kepada pemahaman terhadap segala aktivitas yang ada di pondok kita. Itu biasanya OSIS atau emang dari? Itu langsung dulu dan sudah ada OSIS yang kita bentuk, tapi tidak di paling nanti di hari terakhirnya sudah diserahkan ke OSISnya untuk dan biasanya ada kegiatan petualang. Itu akan didampingi oleh OSIS kakak kelas. Kalau mengambil hadir ketidakhadirannya itu kan bagaimana nih? Ada absennya, di kelas. Bisa jadi karena sakit, karena di sini pondok itu gampang masuk sini sakit, cek langsung. Jadi sehingga anak itu betul-betul sakit, dia tidak hadir. Kan ada juga katanya kalau pas sakit bukan betul. Jadi ada absen, dan absen itu nanti kita akan telusuri kemana dia. Kalau betul-betul ada di asrama, sekarang di atasnya asrama sementara. Karena sebetulnya ini semuanya kelas, tapi nanti akan juga asrama yang terpos. Jadi absen itu ada batas ketidakhadiran nggak, Ustaz?
umum orang tua itu menyerahkan pendidikan tidak bisa ngatur. Jadi sedegil apapun anak itu kita berupaya untuk memperbaiki. Pengelolaan evaluasi hasil belajar peserta didik di pesantren ini. Nanti kan kita ada, kalau dari segi administrasi kita ada buat penilaian harian, ada penilaian, kalau misalnya kayak semester akhir begini itu dari segi nilai kita hitung, misalnya baru ada UTS, UTS-nya itu kita ambil nilainya 30%, harian 40%, ujian UAS-nya 30%. Nah, itu nanti hasil akhir. Karena ada 4 penilaian yang akan kita wujudkan. Anak itu punya ilmu pengetahuan, kemudian punya pemahaman, ada keahlian. Pemahaman itu dia paham dengan apa yang dipelajari. Kalau keahlian itu mampu membawa ilmu yang dia pelajari itu lebih kemudian. Baru minat. Nah, minatnya ini pertama dilihat dari saat belajar, kemudian dilihat dari dia belajar malam, masih dia mau apa nggak belajar itu gitu. Jadi di sini juga ada ekskul. Ada ekskulnya berkuda, berenang. Ya, kebetulan kita punya lahan kuda di sini. Boleh nanti anak main di sana. Kayaknya berada di situ. Tapi nggak paham. Dan bela diri juga ada bahannya. Ibunya dah berhenti. Belajarnya kita ambil yang keras, Muay Thai kan, buahnya gitu. Kenapa? Karena anak SMP itu belajarnya lebih terus disatukan. Jadi kalau dia siap sudah banyak belajarnya, ya alhamdulillah sampai hari ini mulai dari awal sekolah ini berdiri pernah ada kejadian lagi biasa dan belum pernah ada orang yang panggil tahun 2016, tapi waktu itu masih di Nurul Sakti kilometer 6 dari Jembatan Anak. Lalu 2 tahun ini tidak. Ini berbasis putra putri atau putra? Mau lihat putrinya? Ya dari tadi Karena kita sedang di lokasi putra. Putri ada ke sana. Mengelompokkan peserta didiknya itu kan ada nggak pembagiannya sesuai usianya, minat bakatnya? Kalau di sini itu karena masih SMP, itu enggak kita kelompokkan sama saja. Paling nanti di ekskul itu lihat minatnya mana. Jadi kalau dia punya keinginan misalnya kan, misalnya ini apa nih, putri kan, tapi masak, baru kita arahkan, menjahit baru kita arahkan. Namun ada kegiatan yang memang hobi seluruhnya hobi itu. Kayak berkuda harus seluruhnya, berenang harus seluruhnya. Karena harus ke air semuanya. Memanah juga harus seluruhnya. Nah, perempuan juga harus menjadi kalau kita tidak apa nanti sudah dilakukan. Dan termasuk ilmu komunikasi diajari. Nah, kita ahli itu kan. Untuk apa dia pelajari? Supaya dia ngerti mana kalimat diplomatis, mana bukan. Karena gitu. Kalau ini dulu saya kena notis. Itu tahun 2008. Jurusan apa sih? Hukum Islam. Kalau di sini dulunya banyak jurusan yang tidak agama. Bahkan pengajaran guru tahfiznya itu SKH masyarakat guru tahfiz. Ini juga kalau belajar juga Ya, mana yang ilmunya yang memang tidak memiliki ustazah ya, itu ustaznya masuk. Jadi kalau memiliki saya
Ibu mulai tahfiz itu ya apa saja pengetahuan. Yang masuk sains kan juga ada dua-duanya kita bisa dapat satu. Saya kira kayak tafsir itu tidak semuanya menguasai. Fikih tidak semua menguasai. Karena masuk ke filsafat. Jadi Ustaz, kelas antara cewek dengan cowok itu berbeda atau sama? Sebagian ada yang sama karena keterbatasan ruangan. Kelas 3 itu tapi disekat, dia satu ruangan disekat, tapi yang lain itu bisa. Kelas 3 dia disekat. Dan penjaganya kalau selesai belajar harus masuk ke keluar dulu satu. Dan dia akan menguruskan dengan pondok kan. Ini ada yang ngomong pondok. Gimana? Kalau tempat. Sejak adik tidak tahu peraturan Yang pertama, itu banyak sih, aturannya banyak. Dari segi pakaian, kalau sekolah, terus orang. Kemudian untuk keluar izin juga diatur, masuk kunjungan orang tua juga diatur, makan juga diatur. Jadi kalau apa itu makannya tempatnya, semuanya karena dapurnya sekarang masih satu, itu diambil dulu semua. Uang ditaruh dulu bersama, kalau tidak dapat ditaruh dulu. Jadi lebih seperti itu. Kemudian kalau aturannya harian, anak itu masuk jam 7, ya kan? Kemudian habis makan Muslim, sebelum habis baca buku dulu, wajib terus terakhir baca buku. Dan ya alhamdulillah ini sebelum ini dari menulis baca buku sendiri aja, punya apa namanya itu nomor buku yang ya tadi diceritakan lah dari bestseller juga itu bukunya. Kemudian karena membaca sekali ya, kemudian tahfiz di masjid. Setelah itu baru masuk belajar sampai jam 9.55 itu istirahat sholat duhanya 6 rakaat. Jadi teruskan, kemudian baru ada jajan sini. Kemudian setelah itu masuk lagi sampai jam 11.35 baru mulai toilet istirahat sampai zuhur, terus sholat zuhur makan siang, masuk lagi masuk belajar sampai jam 14. Setelah itu baru lanjut Arabiah Ilmiah. Arabiah Ilmiah itu belajar bahasa Arab khusus sampai Sabtu. Itu bisa berpuasa. Siap Selasa mulai bersiap. Kalau ada jadwal kasih dulu. Sampai di profesor yang 13.30 lalu bisa sholat maghrib, dan sholat maghrib bisa sholat maghrib, bisa berdoa, sampai isya, itu sholat isya, jadi tak sholat lagi sampai jam 9. Jam 9 masuk ke asrama belajar malam 1 jam. Belajar malamnya itu sudah diatur SOP-nya. Pertama memulai belajar lesia, kemudian dipersiapkan belajar untuk besok. Sampai jam 10 baru istirahat. Jam 3 bangun. Nanti jam 3.30 sholat tahajud. Yaitu mulai jam tahfiz, persiapan sholat subuh. Sholat subuh tahfiz lagi, dan itu tahfiz sampai jam 6, sampai jam 6 weekend. Dan nanti baru jam 7 lagi balik ke tadi. Kan kenapa lagi?
jumlah santri kalau boleh tahu? Saat ini 91 orang. Putra putri ya? Putra putri. Yang putranya itu 48, yang putrinya 3. Sebelumnya kita belum. Dan kan kita sudah berangkat dari 2018 untuk yang pertama, kemudian 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Ini sekarang belum ada. Dan sebagian besar melanjutkan SMA yang bisa. Kebetulan, alhamdulillah kita buat metode pembelajarannya yang sangat memungkinkan dia diterima di Mesir. Syukur-syukurnya dari sekian banyak pondok di Indonesia